Tadi luar biasa ya proses transaksi lantas karena fokus kita fokus pada persoalan penahanan ijazah. Lantas kemudian selain penahanan ijazah soal penebusan ijazah ketika kawan-kawan hak ijazahnya untuk diambil harus ada tebusan. Varian harganya dari 2 juta, 5 juta, 10 juta sampai 35 juta. Kita ketahui bahwa mereka ketika mencari kerja prinsipnya kan mencari duit, bukan malah ngeluarin duit. Nah, ini logika yang terbalik yang dilakukan oleh para pelaku usaha, dan kami menganggapnya itu bentuk pemerasan. Menahan ijazah juga bentuk kejahatan. Itu ada pasal KUHP-nya. Jadi ini peringatan keras untuk para pelaku usaha yang masih melakukan praktek-praktek penahanan ijazah. Karena kita akan kenakan pasal penggelapan. 37 berapa, Pak? 372, 374. Penipuan. 372, 374. 368 pemerasan. 368. Nah, yang pemerasannya itu ketika pelaku usaha meminta tebusan. Kita akan pidanakan pelaku usahanya dan perusahaannya dengan pasal pemerasan. Itu. Jadi ini sekali lagi bentuk kehadiran negara dengan sikap kita yang seperti ini hari ini hadir. Jadi besok kemungkinan besar kita akan langsung mengeluarkan namanya surat edaran. Untuk awalnya surat edaran. Nanti besok Pak Menteri yang menyampaikan langsung. Jadi kita gercep semua nih. Surat edaran untuk penahanan ijazah. Iya. Iya. Nanti besok aja kita lihat itu langsung disampaikan Pak Menteri Tenaga Kerja, Pak Prof. Yasserli. Pak, untuk sanksinya tuh apa sih Pak sebenarnya untuk penahanan ijazah sendiri? Pertama kita segel tempat usahanya. Kedua kita akan menindak bentuk penahanan. Itu biar di polisi. Polisi yang bisa melakukan itu kan penegak hukum. Dan ketiga kita akan geledah. Jadi ini bentuk sikap negara ya. Tapi sekali lagi saya tegaskan bahwa kita bukan sedang menghalangi bisnis mereka. Bukan. Kami hanya ingin membina mereka agar praktek-praktek yang puluhan tahun ini terjadi untuk dihentikan. Itu berlaku dimanapun perusahaan. Ternyata ada juga dari BUMN melakukan praktek penahanan ijazah, ada juga swasta, ada siapapun. Ini baru tahap awal dan kita akan membuat regulasinya. Ada berapa kasus sih Pak dari yang sejauh ini Bapak temukan, kira-kira berapa? Hampir se-Republik ini. Kira-kira sampai bisa angkanya di atas ya ribuan perusahaan. Ribuan praktek ini dilakukan oleh ribuan. Dan alhamdulillah kemarin di Surabaya sudah ada ratusan perusahaan atau pelaku usaha yang langsung mengembalikan ijazahnya. Di Riau juga, di Medan, Kalimantan dan sebagainya. Artinya praktek-praktek ini sudah sedikit mereka takut ya, karena memang sikap kita tegas soal ini. Pertama, kita bukan sedang meminta saham ke perusahaan. Kedua, kita tidak minta jatah duit dan tidak meminta kompensasi apapun. Hanya yang kita minta soal ijazah ini, pulangkan ijazah itu dan jangan pernah meminta sesen pun duit ke mereka yang meminta ijazah dikembalikan. Itu. Kalau misalnya cuma SE bukannya lemah ya Pak ya secara... Ya, untuk sementara SE, kemudian akan kita naikkan lagi tingkatnya, bisa permen atau apalah, gitu loh. Jadi memang untuk sementara ini, yang cepat ini, SE dulu yang kita, karena permen cukup lama ya. Nah, itu harus ada proses harmonisasi dan sebagainya. Jadi yang paling memungkinkan untuk sementara SE, baru nanti kita tingkatkan lagi regulasinya, entah bentuknya permen atau apalah. Terbitnya kapan? Kenapa? Kapan terbitnya? SI-nya besok. Oh, besok. Besok. Nanti saya menyampaikan langsung Pak Menteri saya. Okay. Itu. Pak, kemudian tadi sempat disinggung soal BUMN yang juga menahan ijazah itu, kalau boleh tahu BUMN apa aja ya Pak? Tadi itu ada berapa BUMN? Satu. Itu Baru BUMN. ada 2 yang saya dapat. Ada banyak, sebetulnya banyak BUMN ya. Kalau lebih dari 1 berarti banyak kan? Saya nggak mau menyebutkan dulu BUMN-nya karena kita akan validasi dulu. Gitu. Tapi ketika itu terjadi, misalnya tingkat cabang, kita segel cabangnya. Mungkin ada mau tindak lanjut bersama Pak Erick gitu Pak? Oh iya dong, kita akan sampaikan ke Pak Erick Thohir atau wakil menteri yang lainnya ya, wakil menteri BUMN. Kita menyampaikan bahwa di BUMN
ada tuh praktek-praktek penahanan ijazah. Semoga Pak Menteri, Wakil Menteri dan semuanya untuk mengeluarkan surat edaran yang sama seperti kita. Jangan BUMN itu melakukan praktek-praktek penahanan ijazah dan juga jangan melakukan praktek-praktek penebusan ijazah dengan angka-angka nominal lainnya. Pak, segel tuh maksudnya tidak boleh beroperasi sementara gitu? Ya iya, kita segel. Loh kan itu segel tuh di Surabaya, kita segel tuh di Riau. Kita nggak main-main dalam hal ini. Gitu. Berarti kalau misalnya mau menyampaikan ijazah itu mungkin mereka akan bisa diganti dengan ijazah yang dilegalisir atau gimana sih Pak? Ya sebetulnya gini, mereka bisa ganti misalnya dengan ijazah yang legalisir gitu loh. Itu boleh lah fotokopian. Jangan ijazah asli karena itu dokumentasi pribadi, nggak boleh. Itu dalam konvensi ILO 29 ayat 2 1930 itu dibilang perbudakan dan kriminal. Jadi siapapun yang melakukan praktek penahanan ijazah kita anggap bentuk kriminal.